bahwa hidup kita, saudara-saudara, minta maaf ya, pada saat saudara masih susah, masih berkekurangan, rata-rata orang bergantung kepada Tuhan itu otomatis. Waktu kita masih kere, maaf kalau kere. Waktu kita masih kere, sekarang sudah kece. Kita mulai kelihatan hebat. Ketergantungan kepada Tuhan, kalau hanya karena kita membutuhkan makan, minum, pakai, satu saat ketika semuanya terpenuhi, kita merasa ketergantungan itu tidak perlu lagi. Padahal hidup kita, padahal hidup saudara dan saya, tidak bisa tanpa Yesus. Tidak bisa buat apa-apa tanpa Yesus. Karena ayat ini bilang dengan mereka membawa Yesus seada-adanya, maka saudara-saudara, mengamuklah taufan yang sangat biasa-biasa saja. Taufan yang sangat dahsyat. Taufan yang sangat dahsyat ini artinya, kalau kita bicara taufan, namanya saja taufan. Ini bukan angin sepoi-sepoi. Sudah taufan dikasih keterangan lagi, sangat dahsyat. Ini berarti saudara-saudara, kalau kapten kapal, dia sudah harus turun tangan kalau sudah taufan yang sangat dahsyat seperti ini. Itu sebabnya saya ingin saudara, ada 7 alasan mengapa manusia itu perlu terus tergantung kepada Yesus. Karena kesadaran ini adalah tugas para pendeta, tugas para gembala. Karena zona nyaman, comfort zone, itu berbahaya bagi orang-orang tertentu. Apabila mereka tidak menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan, maka satu waktu saudara-saudara, orang akan mudah meninggalkan Yesus. Karena semua kebutuhannya telah terpenuhi. Karena dia sehat-sehat. Dan ada kecenderungan waktu kita sakit kita cari Yesus. Ada kecenderungan waktu kita kesulitan ekonomi kita mencari Yesus. Tapi malam ini kita sakit cari Yesus, sehat pun tetap cari Yesus. Amin. Kita berkekurangan kita cari Yesus. Tetapi kita dalam keadaan diberkati pun tetap cinta Yesus. Kenapa? Karena Yesus bukan sekedar pemenuh dari kebutuhan saudara dan saya. Dia tidak sekedar penyembuh kita. Mari saya membagikan pada saudara beberapa alasan mengapa kita perlu ketergantungan kepada Yesus. Kalaupun mungkin kita sudah mulai meninggalkan dia, minta maaf. Orang meninggalkan Tuhan bukan sudah tidak masuk gereja lagi. Tetapi orang bisa meninggalkan Tuhan tetap masuk gereja. Tapi cinta Tuhan sudah tidak ada. Betul. Orang sudah dianggap meninggalkan Tuhan bukan karena sudah tidak melayani. Masih melayani tetapi hati sudah tidak fokus kepada Yesus. Ini adalah posisi di mana kita melepaskan Yesus. Meninggalkan Yesus. Ya, left behind. Jadi kita meninggalkan dia ada di belakang kita. Seperti para murid yang dalam cerita ini. Untuk itu, saya ingin saudara ingat kembali, refresh kembali. Remind, ingat kembali. Bahwa hidup kita, ketergantungan kita, hanya satu tempat kita bergantung. Hanya kepada satu nama. Saya sudah menulis sebuah lagu sederhana, tetapi belum sempat bisa dinyanyikan. Bahwa saya kasih tahu dalam sebuah catatan lagu itu, hanya nama Yesus. Hanya satu-satunya nama di mana orang bisa diselamatkan. Itu sebabnya poin yang pertama saya bagikan, Yohanes 14 ayat 6. Ini rohani sudah ada. Yohanes 14 ayat 6. Alasan mengapa manusia perlu terus ketergantungan kepada Yesus. Yang pertama, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, yang amennya belum semuanya. Ini sebenarnya sentral. Kebanggaan kita, syukur kita malam ini pusatnya bukan Bobengka. Tidak ada Bobengka. Syukur kita malam ini, saudara, fokusnya bukan fried chicken. Syukur kita malam ini semuanya karena anugerah dari satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dan ini merupakan satu gairah dalam hidup kita. Kalau kita bicara uang, mata bisa terbuka walaupun saudara mengantuk luar biasa. Betul? Betul. Bahkan kalau lihat uang, beberapa orang punya mata bisa hijau. Haleluya. Nah, kalau orang Kristen seharusnya kalau bicara Yesus kita bersemangat. Yes, yes. Kalau kita bicara Amen. Yesus karena dia segala-galanya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara lagi tertarik pada seseorang,